Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Saya akan membahas soal-soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional Mata Pelajaran IPA Part yang ke-28. Soal yang pertama, fungsi kelenjar ludah yang benar adalah sebagai berikut, kecuali A. Melicinkan dan membasahi rongga mulut sehingga membantu proses mengunyah dan menelan makanan. B. Membasahi dan melembutkan makanan menjadi bahan setengah cair ataupun cair sehingga mudah ditelan dan dirasakan. C. Membantu lidah dalam mengeluarkan suara. D. Membantu mulut agar berada dalam keadaan lembab. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Membantu lidah dalam mengeluarkan suara. Berikut adalah fungsi kelenjar ludah. 1. Menghancurkan dan mengubah makanan menjadi gula. 2. Mempermudah proses pengunyahan. 3. Mempermudah menelan makanan. 4. Mengontrol keasaman mulut dengan seimbang. 5. Mengontrol kenyamanan lidah dalam bergerak. 6. Melembabkan rongga mulut dan mencegah bakteri tidak mudah masuk. 7. Menjaga lidah tetap sehat. 8. Melindungi gigi dari keropos dan karang gigi. 9. Menghindari dehidrasi sehingga mulut jika ada luka tidak mudah terinfeksi. Air liur mempunyai kemampuan antiseptik sebagai penyembuh luka secara berkala. 10. Menjaga munculnya penyakit gondongan. 11. Mencegah peradangan dan infeksi ketika terserang sariawan karena kekurangan vitamin C. 12. Dapat memperlambat proses pembusukan makanan yang tersisa pada gigi yang belum dibersihkan. 13. Menyeimbangkan kelembaban bibir agar tidak kering secara alami. Soal yang kedua, kelenjar yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan menuju duodenum, yaitu enzim amilase, enzim trypsinogen, enzim lipase, dan NaHCO3, adalah kelenjar A. Saliva, B. Pankreas, C. Usus halus, D. Lambung. Jawaban yang benar adalah B. Pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan dan fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Beberapa fungsi dari pankreas adalah mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Pengukuran kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di dalam sel-selnya. Soal yang ketiga, rangka tubuh manusia memiliki fungsi utama sebagai berikut, kecuali A. Memperbaiki bentuk tubuh, B. Tempat melekatnya otot, C. Sistem kekebalan tubuh, D. Sebagai tempat penimbun mineral-mineral. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Sistem kekebalan tubuh. Fungsi rangka secara umum adalah sebagai berikut. 1. Tempat melekatnya otot. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Sebagai pelindung bagi organ tubuh yang lemah. 4. Memberikan bentuk pada tubuh. 5. Menunjang tubuh. 6. Tempat pembentukan sel-sel darah. 7. Sebagai tempat penimbunan mineral-mineral. Soal yang keempat, bagian tubuh yang berkontraksi berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh baik yang disadari maupun yang tidak disadari disebut dengan A. Otot, B. Tulang, C. Rangka, D. Jaringan. Maka jawaban yang benar adalah A. Otot. Fungsi otot pada manusia pada umumnya ialah untuk melakukan sebuah gerakan dan juga membantu organ-organ lain dalam tubuh manusia untuk bergerak.
Otot memang melambangkan jaringan dalam tubuh manusia dan juga terdapat pada hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot akan menyebabkan pergerakan suatu organisme ataupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut, baik yang disadari maupun tanpa disadari. Soal yang kelima, pernyataan yang benar berkaitan dengan otot dan rangka adalah: A. Otot hanya berkontraksi, tidak berelaksasi. B. 60% berat tubuh kita terdiri dari otot. C. Rangka tidak dapat bergerak sendiri namun dibantu otot. Atau D. Manusia bisa bergerak cukup dengan otot saja. Maka pernyataan yang benar yang berkaitan dengan otot dan rangka adalah yang C. Rangka tidak dapat bergerak sendiri namun dibantu otot. Untuk jawaban A salah ya teman-teman, karena otot berkontraksi dan juga berelaksasi. Untuk opsi B, 60% berat tubuh kita terdiri dari otot. Ini juga jawaban yang salah karena berat otot dalam tubuh kita sejumlah 40%. Kemudian yang D juga jawaban yang salah karena manusia butuh rangka sebagai penopang dan sebagai alat gerak pasif, tempat melekatnya otot untuk manusia bergerak. Soal yang keenam, berikut ini adalah contoh energi terbarukan, kecuali A. Energi matahari, B. Energi nuklir, C. Energi laut, atau D. Energi minyak bumi. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Energi nuklir. Sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan: 1. Biofuel, 2. Biomasa, 3. Panas bumi, 4. Air, 5. Angin, 6. Matahari, 7. Gelombang laut, 8. Pasang surut. Soal yang ketujuh, berikut ini adalah contoh perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu pada A. Baterai, B. Fotosintesis, C. Solder listrik, D. Tenaga surya. Jawabannya adalah yang B. Fotosintesis. Karena fotosintesis adalah perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia. Sedangkan solder listrik adalah energi listrik menjadi energi panas. Yang D. Tenaga surya adalah sumber energi panas dan juga sumber energi cahaya. Soal yang ke-8, setrika listrik dan solder menggunakan prinsip perpindahan kalor secara A. Konveksi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Pulsasi. Jawabannya yang C. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun zat tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Jadi dua contoh ini, setrika listrik dan solder, adalah contoh perpindahan kalor secara konduksi. Untuk merapikan dan mensterilkan pakaian, kita memerlukan sesuatu yang panas namun tidak merusak. Karena itulah kita perlu konduktor untuk mentransfer panas dari sumber panas tertentu ke pakaian kita. Kita memerlukan sebuah setrika. Setrika akan memindahkan kalor dari sumber panas, misalnya panas dari konversi energi listrik ke pakaian. Solder listrik akan menerima panas dari energi listrik. Panas energi listrik ini akan diteruskan dan berpindah ke ujung logam pada solder yang disentuh ke timah yang diposisikan di kaki-kaki komponen elektronik yang akan dilekatkan. Kedua contoh di atas menggunakan prinsip perpindahan kalor secara konduksi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.